Hai guys. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak dari usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dan juga saya akan menjelaskan tentang permainan jembatan dua garis curam dalam pandangan fisik dan motoriknya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti aku terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nisa dari kelas B semester 2 PG di Universitas Islam Nusantara. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif anak dari usia sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Jadi, perkembangan kognitif anak adalah tingkat kemampuan anak dalam berpikir, atau bisa kita sebut dengan daya ingat anak. Anak dapat memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Pengetahuan anak dalam berpikir atau memecahkan masalah akan terbentuk secara perlahan-lahan dengan seiringnya waktu. Anak akan bisa memecahkan masalah ketika ia mendapatkan sebuah pengalaman dari apa yang ia temuinya. Sejak lahir, anak dapat belajar dengan aktif dan menerima informasi baru. Perkembangan anak pada usia ini sangat berpusat pada eksplorasi indera dasar dan belajar lebih banyak lagi tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Anak dapat melihat dari jarak 33 cm. Lalu anak dapat belajar mengenai rasa asin, rasa manis, dan rasa pahit. Anak akan fokus pada benda yang bisa bergerak, dan anak juga akan mendeteksi perbedaan nada dan volume yang berada di sekitarnya, lalu menanggapi lingkungan mereka melalui ekspresi. Sekarang pada usia 3-6 bulan. Pada usia ini anak akan lebih mengembangkan indera-indera mereka dengan lebih kuat lagi. Perkembangan kognitif anak yang masih berkembang adalah penglihatan. Misalnya anak mulai mengenali wajah dan suara yang sudah ia kenal. Lalu usia 6-9 bulan. Pada usia ini, anak akan mulai mengenali jarak dan menatap lebih lama pada hal-hal yang tidak biasa menurut mereka. Misalnya, benda yang menggantung di udara. Dalam perkembangan kognitif anak akan mulai memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati. Mereka juga umumnya bisa membedakan jumlah dan ukuran dari sebuah objek. Sekarang usia 9-12 bulan. Pada usia ini, anak akan lebih mahir secara fisik, sehingga mereka dapat menjelajahi lingkungan sekitar mereka, dan mereka akan belajar duduk, merangkak, dan berjalan. Selain itu, mereka juga mulai belajar untuk mengubah posisi benda, meletakkannya pada benda lain, lalu menanggapi sesuatu dengan gerakan atau suara, dan suka melihat gambar-gambar film. Selanjutnya usia 1-2 tahun. Memasuki usia ini, perkembangan kognitif adalah hal yang sangat penting orang tua untuk diperhatikan. Pada periode usia ini, kemampuan berpikir anak akan mulai banyak berubah dengan cara melihat perilaku orang di sekitarnya. Anak pada umumnya akan meniru bahasa dan tingkah laku orang
Mereka juga sudah mengenali perbedaan antara saya dan kamu. Pada usia segini, anak dapat bermain puzzle, Lego, gambar, dan lainnya. Selanjutnya usia 2-3 tahun. Dalam usia ini, anak cenderung pada pembelajaran daripada pengalaman pribadi. Mereka akan mengobservasi seluruh kejadian di sekitarnya dan mulai dapat mengenali berbagai macam objek, termasuk mengenali dirinya sendiri lewat pantulan dari cermin. Anak juga mampu memisahkan benda berdasarkan kategorinya. Misalnya, menyebutkan benda yang bergambar dan mengetahui benda berdasarkan kegunaannya. Sekarang usia 3-4 tahun. Di usia ini, anak akan merasakan keingintahuannya yang lebih besar dan mempertanyakan segala hal yang berada di sekitarnya. Anak juga ingin mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang yang berada di sekitarnya. Mereka memiliki fokus yang lebih panjang, yaitu sekitar 5-15 menit. Selain itu, anak juga dapat mengatur benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warnanya. Mereka juga mulai menyadari masa lalu dan masa sekarang. 4-5 tahun. Beranjak ke usia 4-5 tahun, kemampuan analisis anak akan berkembang jauh lagi. Perkembangan kognitif anak pada fase ini sekaligus mempersiapkan dirinya untuk memasuki SD atau sekolah dasar. Mereka akan lebih fasih dan semakin banyak memiliki kosakata, hitung, dan beberapa aktivitas dasar untuk sekolahnya. Anak juga lebih mahir meniru perilaku orang dewasa, memberitahukan tempat tinggalnya, menggambar orang, dan yang terakhir yaitu usia 5-6 tahun. Memasuki usia 6 tahun, anak mengalami masa transisi dari TK ke SD. Begitu pula dengan perkembangan kognitifnya. Pada tahap ini, anak akan lebih antusias untuk mempelajari konsep baru, mengembangkan kemampuan baru, serta membangun kepercayaan diri. Saya akan menjelaskan sebuah permainan yang saya ambil dari beberapa mainan lainnya. Saya mengambil sebuah permainan outbound yang bernama Two Line Learning, atau yang biasa kita sebut sebagai jembatan 2 garis ulang. Di dalam permainan ini, anak akan dilatih untuk menjaga keseimbangannya, lalu kelincahannya, fokusnya juga, dan percaya diri. Anak harus bisa mengkoordinasikan antara pikiran dan perilakunya, tingkah lakunya dalam melakukan pergerakan. Mengkoordinasikan tubuh agar anak bergerak sesuai yang diharapkan, supaya ia bisa melintasi rintangan tersebut. Jadi, teman-teman semuanya, mengkoordinasikan pikiran dan perilaku itu sangat penting agar tidak terjadi kecelakaan. Misalkan, ketika anak tidak seimbang dalam melewati jembatan itu, jembatan 2 garis curam, maka anak tersebut akan merasakan akibatnya, seperti kaki yang salah menginjak atau salah melangkah, karena anak yang kurang koordinasi antara mata dan kakinya.
mengakibatkan dia terjatuh. Lalu lain kemudian atau biasa kita sebut sebagai jembatan dua surat ini termasuk ke dalam keterampilan berkata, karena dalam permainan ini melibatkan otot kita sebagai penggerak utama, yaitu bila di dalam permainan ini penggerak utamanya yaitu kaki, karena kaki yang akan sering digerakkan di permainan ini. Jika dikaitkan dengan permainan ini, motorik kasar anak itu melangkah, karena dengan melangkah anak akan berhati-hati dalam melangkahkan kaki agar dia tidak salah menginjak. Jika salah menginjak, anak akan terpeleset dan mengakibatkan anak tersebut jatuh. Dalam permainan ini termasuk ke dalam keterampilan disiplin, karena permainan ini dapat diketahui dengan sangat jelas kapan untuk memulainya dan kapan untuk berhenti. Dalam permainan ini juga kita bisa berhenti sejenak dulu lalu melanjutkan langkah. Jika berdasarkan dengan keterampilan atau force skill dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, seperti melompat saat berada dalam lingkungan tersebut. Jadi teman-teman, cara mengenalnya yaitu anak menggunakan tali pengaman di pinggangnya, kemudian anak itu akan berbaris. Setelah berbaris, dia satu persatu akan disuruh melangkahi jembatan dua garis suram ini, dan sambil berpegangan pada tali yang berada di sebelahnya. Dengan bantuan tali tersebut, anak akan menggeser-geserkan badannya menuju ujung jembatan. Lalu ada manfaatnya. Manfaatnya itu melatih percaya diri anak, menghilangkan trauma yang ada di diri anak, seperti rasa takut atau merasa pernah melakukan sebuah kegagalan. Anak akan mulai membiasakan dirinya ketika ia berada di saat itu. Lalu melatih percaya pada tim, melatih kerjasama, melatih profesional, datang semua